Mengaku tidak memilih status pacaran, tapi nyatanya kedekatan Aurel Hermansyah dengan konten kreator tajir Atta Halilintar kini makin lengket. Rupanya kondisi itulah yang menjadi alasan Ashanty dan Anang Hermansyah dibalik desakan mereka agar keduanya segera menikah. Seperti yang telah disampaikan Ashanty dan Anang sebelumnya, mereka tidak ingin kedekatan Aurel dan Atta akan menimbulkan fitnah. Lantas, seperti apa sebenarnya dari sudut pandang agama menghadapi kondisi Aurel dan Atta kini? Benarkah desakan Anang dan Ashanty sudah sesuai syariah agama? Lalu, dari sisi Atta Halilintar, benarkah Aurel sudah termasuk kriteria calon pendamping hidup yang ia impikan? Seperti apa sebenarnya kriteria calon istri yang diinginkan konten kreator tajir nomor 1 di Asia Tenggara ini? Dan benarkah lantaran tidak memenuhi kriteria mereka masing-masing, membuat Atta dan Aurel meninggalkan jejak beberapa kali putus cinta di masa lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang meski tanpa status tapi nyatanya makin intens dan lengket, rupanya membuat Anang Hermansyah dan Ashanty selaku orang tua mau tak mau harus waspada dengan mendesak mereka untuk segera menikah. Dalam bahasa Ashanty, kewaspadaan itu ia rumuskan dalam kalimat agar tidak menimbulkan fitnah. Di balik desakan Anang dan Ashanty tersebut sudah terkandung hal yang positif bagi Atta dan Aurel, yaitu adanya restu. Kini tinggal Atta dan Aurel memilih menggunakan restu dari Anang Ashanty tersebut dengan segera menikah atau membiarkannya hingga restu itu kadaluarsa. Namanya hubungan lebih baik kan disegerakan ya daripada menimbulkan fitnah. Dulu aku sama Mas Anang tuh ya kenal 2 bulan pacaran, 6 bulan nikah gitu. Jadi semuanya cepat karena kita nggak mau sampai menimbulkan fitnah dan kita nggak mau sampai ya namanya kan kita dikelilingin setan kan. Ya apalagi sekarang kan kakak sama Atam udah deket gitu ya. Tapi kalau misalnya ke arah yang lebih jauh sih nanti harus tanya-tanya sama orang. Ya itu kan gimana Aurel lah sama Atta. Doain. Udah kayak begitu masa nggak setuju? Kalau deket ya iya, pasti semua orang tua maunya begitu. Cuma kan nggak bisa ujuk-ujuk begini, ini apa kan nggak semuanya kan ada prosesnya sayang. Dan yang paling penting adalah ya harus dari mereka berdua dong. Namanya jodoh kalau dihindari-hindarin kan nggak bisa juga. Jadi bukan masalah setuju atau nggak setuju, tapi sekarang tuh lebih ke bagaimana Aurel bisa mengatur apa yang memang sedang dia jalani sekarang. Selain memberi restu dan mendesak agar Atta segera menghalalkan Aurel di hadapan penghulu, Anang dan Ashanty bahkan sudah mulai nyicil memberikan wejangan dan nasihat kepada keduanya. Tentu saja terkait bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik agar bisa menghadirkan kebahagiaan bagi keduanya kelak. Wejangan namanya orang tua, pasti kan kita ke anak yang manapun, apalagi yang gede-gede pasti banyak ya. Apalagi kalau ke Aurel kan memang ya kita kan selalu ngasih wejangan yang baik lah. Tanggapannya ya mudah-mudahan gak ada halangan.
Ya pasti orang kan menikah pada suatu saat lah, masa enggak? Kenapa itu? Bentar lagi akan nikah sama Atta sendiri. Insya Allah. So, Ya pasti bener, pasti nikah. Ya cuman kan nggak tahu. Ya, masa terus Aurel nggak nikah? calon mantu nggak sih? Aurel dulu. Kenapa? Ya Aurel dulu yang nentuin. Kenapa kita yang nentuin kan? Bukan Siti Nurbaya lagi. Tapi, di balik desakan Anang dan Ashanti agar Aurel dan Atta segera menikah, seperti apa sebenarnya pandangan dari sudut syariat agama Islam terkait kedekatan Aurel dan Atta Halilintar saat ini? Benarkah wajar-wajar saja atau sudah melampaui batas? Benarkah pula anjuran orang tua terhadap anaknya agar segera menghalalkan hubungan asmara mereka di hadapan penghulu seperti yang dilakukan Anang dan Ashanti adalah sikap yang wajar atau justru melanggar syariat agama? Terburu-buru ini adalah bagian dari provokasi setan, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama, ketika tamu sudah datang, buruan dikasih jamuan. Yang kedua, ketika jenazah sudah betul-betul meninggal, segera diurus. Yang ketiga, ketika anak perempuan sudah mendapatkan jodoh, segera dinikahkan. Yang keempat, ketika hutang sudah punya uang, segera bayar. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ketika kita berbuat dosa, segera taubat. Di antara yang perlu disegerakan adalah menikahkan anak perempuan ketika jodoh sudah tiba. Jadi Rasulullah SAW sangat menekankan persoalan ini. Kenapa? Karena untuk menghindarkan fitnah. Lagi pula nikah itu adalah nisful millah, separuh dari agama. Ketika sudah cocok, memang baiknya langsung menikah. Karena kalau dia menunda-nunda, akhirnya nanti banyak usia. Setelah menelisik kedekatan Aurel dan Atta Halilintar serta desakan Anang Ashanti agar segera menikah dari kacamata agama, seperti apa pula perjalanan cinta Aurel dan Atta di masa lalu? Benarkah keduanya sama-sama melewati perjalanan cinta yang berliku? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Kedekatan Aurel Hermansyah dengan konten kreator tajir Atta Halilintar saat ini yang kian lengket, sehingga membuat Anang Hermansyah dan Ashanti merasa was-was dan mendesak segera menikah. Rupanya buah dari perjuangan dan kesabaran baik Aurel ataupun Atta melewati lika-liku pencarian cinta di masa lalu yang sering kandas. Kita telisik kisah panjang asmara Aurel. Ia pernah dikabarkan dekat dengan pesinetron tampan Verrell Bramasta di tahun 2017. Selain mengaku dekat, Aurel dan Verrell rupanya pernah terlibat cinta monyet saat keduanya masih sekolah dasar. Aurel itu sahabat aku dari kecil banget gitu, jadi tante Kade, Om Anang semua kan kenal sama mama papa dari dulu. Aurel tuh temen aku dari SD, dari kecil banget gitu. Lucu sih karena emang kalau sama Aurel kita pernah dulu pas SD tuh pacaran cinta monyet kayak gitu loh. Jadi lucu aja sih. Selain dikabarkan dekat dengan Verrell Bramasta, Aurel Hermansyah juga pernah dikabarkan menjalin cinta dengan putra Gubernur Sulawesi Tenggara, Randan Nur Alam, di tahun 2015. Setelah putus dengan putra Gubernur Sulawesi Tenggara, Randan Nur Alam, Aurel secara terbuka menjalin pacaran dengan Rabani Zaki pada tahun 2017. Kepada Rabani, Aurel sempat mengutarakan niatnya untuk menikah muda. Iya, udah kenal dari SD. Habis itu juga kan aku kenal sama keluarganya. Alhamdulillah juga, maksudnya karena seumur ya, jadi mereka bukan kayak pacaran yang dewasa-dewasa gitu, maksudnya berantem-berantem kayak apa lo guean, jadi nggak yang kayak temenan gitu. Ya nikah muda sih emang mau, tapi kan nggak tahu ya
Aku itu pengen nikah muda cuman karena aku pengen kalau punya anak nggak mau beda jauh umurnya gitu, maunya kalau aku sama bunda kan jadi kayak temen gitu loh, enak gitu, nggak mau lebih dari 25. Tak hanya Aurel yang memiliki kisah asmara yang panjang di masa lalu, Atta Halilintar pun demikian. Sejumlah gadis cantik dan seksi dikabarkan pernah mencuri hatinya. Di antaranya yang cukup berkesan bagi Atta adalah pesinetron Nabila Aprilia. Lumayan lama. Setahun 2 tahun. Putusnya udah ada 1 tahun loh ini. Udah lama. Tapi masih kontak? Masih, hubungan baik. Masih. Ya? Risih sih sebenarnya karena kan katanya dia mau nikah. Jadi ya kayak ngerasa gimana. Kalau diundang datang, insya Allah datang. Cocok nggak sih berdua Atta sekarang? Berarti dukung nih ya Atta dengan itu kan berita lama ya, kalau menurut aku udah lama juga, dan ya hubungannya tuh ya dulu waktu itulah, bukan sekarang. Dan ya sekarang mungkin dia juga udah, mungkin si perempuannya udah sama yang lain, aku juga ada kesibukan yang lain, kayak gitulah. Tak hanya Nabila, beberapa artis cantik lainnya juga pernah mampir di hati Atta yang enggan ia ungkapkan. Lantas, apa yang membuat Atta kini memilih Aurel sebagai calon pendamping hidupnya? Benarkah sosok Aurel sudah sesuai dengan kriteria calon pendamping hidup Atta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Setelah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah melalui pencarian yang panjang dan melelahkan untuk calon pendamping hidup mereka, kini mereka seperti bertemu pada satu titik dengan chemistry yang klop. Benarkah hal itu terjadi lantaran Aurel menemukan sosok calon imamnya di masa depan pada diri Atta Halilintar? Benarkah pula kriteria calon pendamping hidup Atta persis ada pada diri Aurel Hermansyah yang kini heboh dikabarkan dekat dan didesak untuk segera menikah oleh Ashanty dan Anang Hermansyah? Narinya tuh simple aja ya. Hatinya yang cantik ya kan, mukanya juga harus cantik. Dan ya nggak usah terlalu tinggi, yang tingginya seaku lah. Terus kalau bisa dia bisa bukannya adanya dia malah menghambat pekerjaan atau menyusahkan pekerjaan, tapi dengan adanya perempuan ini bakal bikin gue lebih semangat lagi kerja. Gue seneng aja kalau ada gue dapat pasangan nanti yang bisa sama-sama konten kreator gitu kan. Jadi bisa saling support, bisa saling ngajarin gitu kan, bisa ya, karena gue hidupnya tuh sambil dagang aja gue kepikiran konten, kayak tadi masak aja kita ngemikirin konten gitu kan. Dan kepala gue tuh tiap hari dipenuhi dengan ide-ide untuk bikin konten ya, bagus banget. Malah kalau pasangan gue nanti tuh memang seorang yang bisa bikin konten juga gitu, jadi bakal gokil banget gitu. Apa ya, dia orangnya kerja keras, terus baik banget, care orangnya dia. Apa ya, itu baik banget, care, terus dia pekerja keras, dia sayang sama keluarganya, kayak gitu. Ya maksudnya anaknya lucu, baik, dan baik juga sama keluarga aku juga baik sama keluarganya Aurel, jadi doakan aja. Kriteria calon istri Atta yang cantik dan seksi, tinggi badan yang hampir sama, dan profesi sebagai artis juga konten kreator, semuanya sudah klop pada Aurel Hermansyah. Benarkah hal itu pula berarti bahwa pada diri Aurel, Atta menemukan sosok keibuan seperti karakter ibunya sendiri yang tegar dan kuat dalam menghadapi cobaan hidup yang berat sebagaimana yang pernah diungkapkan Atta sebelumnya?
Gimana ya guys, sekarang tuh kita di zaman ya, bukan mencari perempuan yang susah ya. Perempuan tuh banyak. Di zaman yang susah mencari orang yang kita bisa percayai, yang bisa melihat atau mensukai kita apa adanya. Dan aku nggak haruskan cewek tuh harus gimana-gimana. Malah aku lebih suka ngelihat perempuan itu pas apa adanya ya, dan pas jadi diri mereka sendiri. Kalau cari yang tipenya kayak mama aku itu susah. Misal tipikalnya aku tuh kan suka cewek yang agak-agak ke apa ya, ya keibuan, kalem gitu kan, asik juga diajak ngomong ya kan. Tanya aja deh. Karena memang kalau di keluarganya abang, memang abang juga bilang gitu. Abang juga udah pernah bilang beberapa di acara TV dan di videonya dia memang nggak ada pacaran gitu. Tapi ya udah, itu namanya pendekatan aja gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.